Hai teman-teman semua, kali ini kita akan mencoba untuk membuat procure to pay dengan menggunakan Odoo 14. Pertama-tama kita masuk ke purchase. Sebelum kita melakukan sebuah pembelian terhadap suatu barang dari vendor, tentunya kita harus mengetahui apa barang yang akan kita beli dan nama vendor yang akan kita lakukan transaksi pembelian. Dan untuk pertama-tama kita akan membuat vendor, yaitu kita buka di bagian purchase, order, terus di bagian vendor. Di sini saya sudah membuat ada 3 vendor yang sebelumnya sudah saya buat sendiri. Kalau ingin membuat itu tinggal buat create. Di sini ada vendor yang sudah saya buat, yaitu contohnya United Traders dengan beberapa rincian yang harus diisi, yaitu alamat, dan juga di sini yang sebelumnya sudah dibuat yaitu bagian teks, kontak teks. Kalau untuk kontak teks sendiri itu kita bisa buat dari kontak, configuration, kontak teks. Di sini ada beberapa rincian dari beberapa vendor yang akan kita bagi yang sebelumnya sudah saya buat juga, yaitu vendor untuk rent atau bagian rental alat, vendor untuk service atau perbaikan, vendor atau spare part untuk support pengadaan spare part. Kita coba lihat salah satunya, edit. Misalnya jika kita ingin membuat sendiri, kita ketik aja tag name-nya apa, parent kategorinya tidak perlu diisi, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi purchase-nya. Nah, dan tadi sudah kita buat untuk vendor, yaitu ada 3 vendor yang sudah saya buat sebelumnya, dan kemudian kita sekarang buat products. Nah, untuk produk sendiri ada yang berbeda dari produk-produk yang ada dalam Odoo sebelumnya, yaitu di bagian furniture. Kali ini saya mencoba untuk menggali dari potensi yang pernah saya lihat dan saya kerjakan, yaitu spare part di bagian alat-alat berat tentunya. Misalnya itu adalah oil filter untuk servis alat, servis periodical atau interval service untuk unit. Nah, di sini kita bisa melakukan pengisian dengan melakukan edit dulu. Tadi jika ingin buat baru kita buat create, tapi karena saya sudah buat sebelumnya sudah ada, jadi saya simulasikan dengan edit dulu. Kemudian kita ketik untuk namanya apa. Nah, di sini ada 2 pilihan, can be sold atau can be purchased. Sebenarnya kalau can be sold itu yang untuk jadi sales, can be purchased itu yang untuk kita procure untuk kebutuhan kita, atau di manufacture itu yang digunakan untuk membuat barang jadi, dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di sini ada product type. Kita bisa lihat product type di sini. Product type itu banyak. Di sini ada pilihannya forecasted, product move, reordering, belum materi segala macam. Tapi kalau kita rubah di bagian consumable, tidak bisa sebetulnya. Kalau kita rubah consumable, ini dia hanya sebatas purchase aja, itu berarti sudah langsung dibiayakan. Jadi karena intensitas pemakaiannya itu secara berulang dan juga kebutuhannya memang untuk di stok, makanya kita pakai produk itu storable. Di sini ada sales price kita isi, costnya juga kita isi. Untuk internal reference di sini saya menggunakan part number dari produk atau part itu sendiri. Kemudian save. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat request for quotation, yaitu di bagian order masuk ke request for quotation. Kita create yang baru.
Misalnya kita coba dengan United Tractor lagi. Misalnya untuk vendor reference-nya kita pakai UT. Untuk resepnya kita coba sampai di tanggal 8. Nah, untuk mengisi ini kita tinggal klik aja di add a product. Nah, di sini muncul beberapa item ataupun produk yang sudah kita buat sebelumnya. Saya coba buat ini. Kuantitinya saya rubah di 4 unit. Saya buat juga lagi untuk oil filter. Saya buat 8. Filter 8. Transparator. Untuk unit price ini kita bisa rubah. Misalnya 1.500.000 jadi 350.000, 400.000 misalnya, 500.000. Nah, setelah ini kita lengkapi, kemudian kita save. Untuk selanjutnya, setelah kita membuat request for quotation, untuk melanjutkan selanjutnya ke purchase order, kita langsung confirm order aja. Dan di sini sudah langsung dikonfirm untuk PO 0014. Nah, setelah ini kita lakukan purchase order, tentunya kita akan melakukan penerimaan barang sebagai tanda transaksinya sudah diterima atau barang sudah diterima oleh kita sendiri dari vendor. Kita buka di receipt produk atau di receipt itu juga boleh. Nah, di sini kuantitinya yang kita buat itu mungkin masih sesuai kuantiti sesuai dengan order ya. Kita klik satu-satu. Empat, kuantiti yang kita terima. Sama juga yang berikutnya. 8. Jika permintaan sama dengan yang diterima, berarti itu namanya full receipt. Kita validate. Kemudian kita masuk ke purchase order. Di sini sudah statusnya itu adalah waiting bills. Untuk waiting bills itu kita melanjutkan tadi receipt yang sudah kita lakukan. Untuk agar itu sudah dilakukan invoice, kita perlu billing. Di sini create bill langsung ke create bill. Tinggal di create bill aja.
setelah kita lakukan create bill akan tampak seperti yang terlihat pada layar. Kita bisa cek di sini bahwasannya itu sudah terbilang di purchase order kita yang PO P0014 itu sudah full bill. Terima kasih.